Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Lunch with Jesus. Kristus Yesus bangkit, haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ingin mengawali permenungan hari ini dengan satu pengalaman pribadi. Kejadiannya kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Pada saat itu saya diundang untuk menghadiri satu resepsi pernikahan di kota Bandung. Dan acara demi acara berlangsung dengan cukup meriah. Segalanya berlangsung baik, sampai suatu ketika ada seorang yang datang mendatangi saya. Kira-kira dia berkata demikian, Mas, ini piring kotor ditaruh di mana ya? Sejenak saya terhenyak, tapi kemudian saya berpikir, oh my goodness, dia pasti berpikir bahwa saya adalah salah satu dari petugas catering. Dan kalau saya perhatikan, memang petugas catering saat itu mengenakan seragam hitam, dan saya juga saat itu mengenakan kemeja tangan panjang hitam. Tanpa bermaksud mengecilkan para petugas catering, namun secara manusia saya merasa sungguh malu. Saya merasa kikuk, canggung, dan bahkan sedikit kesal ya. Tapi untungnya dia segera menyadari kesalahannya, kemudian dia bilang, Mas, sorry kok, ini saya salah orang, maaf. Ketika saya merenungkan bacaan Injil hari ini, saya merasa sedikit terhibur. Karena ternyata saya nggak sendiri. Ternyata bahkan Yesus pun pernah bahkan beberapa kali disalah sangkakan sebagai orang lain, bahkan oleh murid terdekatnya sendiri. Mari kita baca dari Injil Yohanes bab yang ke-20, ayat yang ke-15 sampai 16. Judul dari perikop ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mulai dengan siapa itu Maria Magdalena. Maria Magdalena atau Maria dari Magdala seringkali dikonotasikan sebagai seorang wanita pendosa, pezinah, bahkan pelacur. Namun sebenarnya, walaupun Alkitab mencatat beberapa nama Maria dan beberapa tokoh wanita yang gak disebutkan namanya, mengenai Maria Magdalena hanya tercatat bahwa dia adalah seorang wanita yang pernah dibebaskan Yesus dari belenggu 7 roh jahat. Angka 7 melambangkan kepenuhan, kesempurnaan. Dengan kata lain, Maria Magdalena pernah mengalami kasih Yesus yang begitu besar. Sehingga Maria Magdalena menjadi salah satu wanita yang melayani Yesus dengan harta miliknya. Dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia ikut ke Yerusalem. Bahkan dia berada di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Dan 3 hari setelah Yesus wafat, dia sudah berada di kubur Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana seorang murid yang begitu dekat dengan Yesus bisa tidak mengenali sang guru? Ada 2 hal Bapak Ibu yang akan kita bahas, dan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah situasi kondisi saat itu. Kalau kita baca bab 20 ayat yang pertama tertulis, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Hari masih gelap. Bayangkan matahari belum bersinar, situasinya mungkin dingin dan mencekam. Sehingga Maria tidak dengan mudah dapat mengenali sosok dengan siapa dia bicara. Bapak Ibu, bukankah saat ini kita juga berada dalam satu kondisi yang gak menyenangkan? Kita diminta untuk diam di rumah. Kita gak bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Beberapa event dibatalkan. Dan begitu banyak hoax di sekitar kita. Kita gak lagi tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik untuk dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Begitu banyak informasi dan begitu banyak yang menyesatkan. Yang kedua, berkaitan dengan hati dan pikiran Maria Magdalena. Saat itu Maria Magdalena berada dalam kondisi yang sangat sedih. Dia baru saja kehilangan guru dan sosok yang sangat dikasihinya. Dan pikiran Maria Magdalena kalut. 3 kali dia berkata, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia ditempatkan.
Maria Magdalena mencari Yesus yang mati dan ia harus menemukannya. Sehingga pada saat Allah yang hidup itu kemudian mendatangi dia, menampakkan diri kepadanya, secara emosi maupun secara pikiran, Maria Magdalena nggak bisa mengenali Yesus. Dan bahkan Maria Magdalena menyangka bahwa Yesus hanyalah seorang penunggu taman yang mungkin mengambil jenazah Yesus, yang mungkin menjadi sumber dari segala permasalahan yang dihadapinya. Bapak Ibu, banyak dari kita yang saat ini hidup dalam kekhawatiran, dalam kekecewaan, kesedihan, bahkan mungkin kemarahan. Pikiran kita kalut. Ada beberapa di antara kita yang merasa bahwa Tuhan itu nggak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Tuhan itu Tuhan yang mati. Bahkan ada beberapa dari kita yang mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa kau biarkan hal ini terjadi dalam hidupku? Mengapa aku harus bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan kesehatanku? Dan mengapa kau ambil orang-orang yang begitu berharga dalam hidupku? Kita sebagai manusia lemah, dihadapkan pada persoalan yang begitu berat, kondisi yang begitu tidak menentu. Seringkali kita nggak bisa menemukan Tuhan. Tapi seperti Maria Magdalena, yang diharapkan dari setiap pengikut Kristus hanyalah bahwa kita nggak pernah berhenti mencari Tuhan. Dan pada satu saat, Tuhan sendiri yang akan datang kepada kita, mencari dan menemukan kita. Semoga pada saat itu kita mempunyai telinga yang peka, sehingga pada saat Yesus memanggil kita dengan nama kita, Maria, Audi, atau siapapun nama kita masing-masing, dengan iman kita dapat segera berkata, Guruku, Tuhanku, dan Allahku. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sahabat sejati. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami masih bisa mencari wajah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau dalam banyak hal kami seringkali khawatir, kami seringkali tenggelam dalam kesedihan, bahkan kemarahan kami. Namun jangan pernah tinggalkan kami, karena justru pada saat-saat ini kami sungguh membutuhkan kehadiran dan pertolongan-Mu. Semoga mata hati kami selalu terarah padamu, karena Engkaulah yang dapat menolong kami. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Haleluya.